guarantee that loving is so easy. Some may define it as sugar and brownies, but it's hard just as slimy. Ooh, no, you know. Ooh, no, 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 no. Anak-anak akan mengambil bahan-bahan dan alatnya dan kertas origami untuk menghias dari kapal mereka. Dan di sini kita dapat lihat bagaimana sebenarnya kelompok dari mereka yang mana di sini akan menciptakan suasana antara anak-anak dalam menghias kapal tersebut. Kerja sambil jangan ya. Dari sini kita bisa lihat sosial emosionalnya yang akan tercipta antara satu sama lain dari anak-anak tersebut, karena kita lihat bahwa mereka tidak akan saling menghormati antara satu sama lain pendapatnya ketika memberikan warna pada kapal tersebut. Warna apa sih? Anak ini ya. Pakai bawah. Di mana ketika anak-anak akan mengetahui bahwa dari lambang layar dari kapal tersebut adalah segitiga. Dari kognisinya juga di sini anak-anak akan belajar dan memecahkan masalah. Ketika mereka dalam menentukan warnanya di sini, mereka akan melakukan perdebatan. Untuk motorik halusnya, di sini kita dapat lihat sendiri anak-anak menempelkan kertas origami tersebut di atas kapalnya. Dari seninya dapat kita lihat anak-anak mengkreasikan warna memadukan sesuai dengan apa yang mereka sukai. Ketika dari salah satu kelompoknya telah selesai mendakor, berarti permainan telah berakhir. Dan di sini dapat kita lihat kelompok siapa yang terlebih dahulu selesai. Lihat kan hasil karyanya. Karena kita ketahui bersama bahwa anak-anak itu pasti akan memilih kertas origami sesuai yang mereka suka, maka beginilah hasilnya. Mereka akan mendekorasinya itu dengan sedemikian rupa. Untuk kreativitasnya anak-anak dapat kita lihat di mana mereka bisa memberikan perpaduan warna seperti yang kita lihat pada kapal dari kelompok Marlina. Di sini ada warna orange, warna kuning, sedangkan di kelompok Latifa ada warna biru sama kuning. Selain itu, kita dapat mengembangkan bahasa dari anak-anak dengan cara menanyakan dari warna-warna tersebut, menceritakan tentang kisah Nabi, serta kita menjelaskan juga bahwa ternyata dalam Al-Quran itu telah dijelaskan bahwa kapal itu berguna untuk manusia. Dalam surah Al-Isra pada ayat 17 disebutkan bahwa kapal di lautan untukmu agar kamu mencintai karunia Tuhanmu lah yang melayarkan kapal tersebut. Sesungguhnya Dia Maha Penyayang terhadapmu. Baik, itulah dari saya. Dari depan ini. Jika terkena garis berarti itu tandanya mati, berarti gilirannya pemain kedua. Ambil itu enggak, kau taruh di situ aja. Situ dua kaki di situ. Ya, ketika batunya sampai di sini berarti menang. Ini kan. Kenapa lewat? Kau balik ulang. Balik dan ambil batu. Astagfirullah. Setelah permainannya. Tidak mau dijelaskan. Motor kasarnya itu dia Nilai moral agamanya. nilai moral dan agamanya itu dia mengenal agama yang dianut. Kedua, menjaga kebersihan dari lingkungannya, seperti yang bermain menjaga lingkungan, kebersihannya. Ketiga, berlaku jujur. Dalam permainan ini harus jujur, tidak ada yang bohong-bohong.
motorik kasar. Di sini dia melakukan gerakan tubuh secara koordinasi untuk melatih keseimbangan. Di sini dia melatih keseimbangan dengan ini berdiri satu kaki tuh baru tendang batu. Kedua, melempar batu secara terarah. Di sini kan posisi ini langsung melempar batu begini. Kalau tidak koordinasi dengan tangan begini berarti belum jangan sampai tidak lewat di garis. Ketiga, menendang batu ya seperti tadi tuh. Pas menendang batu ada yang sampai batas garis berarti itu tandanya sudah selesai bermain. Mati. Dijelaskan antara tangan dan mata. Berarti kita terakhir. Dua, Kita saudara mengontrol gerakan tangannya tadi. Ya, mengontrol gerakan tangannya pada saat melempar batu begitu. Sampai ada bilangan 1 sampai 10. Baik, anak-anak akan mulai bermain. Pertama dulu mereka akan melakukan untuk menentukan siapa pemain pertama. Pertama itu ada aspek perkembangan nilai moral dan agama, di mana yang pertama menganut agama yang diajar, yang kedua berperilaku jujur, sopan, hormat, sportif, dan sebagainya. Ketiga itu menjaga kebersihan lingkungan. Aspek perkembangan kedua itu fisik motorik, di mana fisik motorik kita ada dua. Yang pertama motorik kasar, di mana permainan ini melakukan koordinasi gerakan mata, kaki, tangan, kepala dalam menirukan tarian senam. Yang ketiga melakukan permainan fisik dengan aturan. Yang ketiga, yang keempat melakukan baik yang kalah nanti akan diganti oleh pemain kedua. Nah, di mana melakukan permainan fisik dengan aturan. Yang kelima, terampil menggunakan tangan kanan dan kiri. Yang keenam, melakukan kegiatan kebersihan diri. Motorik halusnya melakukan eksplorasi dengan berbagai media dengan kegiatan. Yang lingkup perkembangan ketiga itu kesehatan dan perilaku keselamatan, di mana satu menutup hidung dan mulut misalnya ketika batuk dan bersin. Yang kedua membersihkan dan membereskan tempat bermain. Yang ketiga mengetahui situasi yang membahayakan diri. Yang keempat mengenal kebiasaan buruk. Aspek perkembangan ketiga itu kognitif, di mana anak-anak ini akan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang fleksibel dan diterima di sosial. Yang kedua berpikir logis, di mana menyusun perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua mengklasifikasikan benda yang lebih banyak ke dalam kelompok yang sama atau kelompok yang sejenis. Misalnya batu-batunya, bilangan batu. Yang ketiga berpikir simbolik, di mana anak-anak ini akan menyebutkan bilangan 1 sampai 10. Yang kedua menggunakan lambang bilangan untuk menghitung, misalnya 1, 2, 3, 4 dan sampai 10. Yang ketiga mencocokkan lambang bilangan dengan bilangan. Yang keempat, aspek perkembangan bahasa kompleks. Yang kedua memahami aturan dalam permainan, misalnya siapa duluan yang menang dia akan memulai permainan terlebih dahulu. Terus yang kedua mengungkapkan bahasa. Di sini anak-anak akan berkomunikasi secara lisan, memiliki perbedaan kata serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis dan berhitung. Contohnya simbol bilangan 1 sampai 10. Yang ketiga itu keaksaraan. Di sini yaitu menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal. Aspek perkembangan yang kelima itu sosial emosional, di mana yang pertama itu kesadaran diri. 1. Memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi. Yang kedua mengenal perasaan sendiri dan mengelolanya secara wajar, mengendalikan diri secara wajar. Yang kedua rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain. 1. Tahu akan haknya. Yang kedua mentaati aturan kelas atau kegiatan dalam permainan tersebut. Yang ketiga mengatur diri sendiri. Yang keempat bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan sendiri. Misalnya dalam hal dia kalah, dia akan bertanggung jawab. Yang ketiga itu perilaku prososial, di mana bermain dengan teman
sebaya. 2. Mengetahui perasaan temannya dan merespon secara wajar. 3. Menghargai hak pendapat karya orang lain. Yang 4. Berbagi dengan orang lain. 5. Menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyelesaikan masalah. Yang 6. Mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya. Jadi itulah tadi penjelasan saya mengenai aspek-aspek yang dikembangkan dalam game Batu Berhitung, dan pemenangnya adalah saudari bernama Congklak. Kalau di daerah saya itu namanya Karidarida. Permainan ini dimainkan secara berpasangan atau seorang anak, dan alat yang digunakan yaitu papan congklak dengan buah biji congklak. Untuk papan congklak sendiri itu ada bermacam-macam, ada yang terbuat dari kayu dan ada yang terbuat dari plastik. Pada papan congklak terdiri dari 16 buah lubang yang terbagi 2 sisi. Sisi pertama yaitu terdiri dari 7 lubang kecil yang akan diisi buah biji congklak sesuai dengan biji yang ditentukan pada pemain. Di sini yang ditentukan yaitu 4 biji. 4 biji karena permainan kalau di daerah saya itu namanya ala kenta atau ikan. Di mana arti dari ala kenta itu pemain selama memainkan mereka akan saling berlomba-lomba untuk mendapatkan ikan yang banyak. Ketika menemukan batu dalam biji lubang berjumlah 3 itu dan digenapkan oleh batu yang dipegangnya terakhir secara langsung, batu itu akan genap menjadi 4 biji. Itulah yang dinamakan dengan ikan. Dalam aspek perkembangan, aspek perkembangan yaitu pertama nilai moral dan agama. Tingkat pencapaiannya itu mengenal agama yang dianut, berperilaku jujur, sopan, hormat dan sportif, menghormati atau toleransi agama orang lain. Yang kedua yaitu fisik motorik. Di sini ada motorik kasar, melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi dan melatih kelenturan atau keseimbangan tangan dan kelincahan. Yang kedua yaitu anak juga dapat melakukan koordinasi gerakan mata, kaki, tangan, kepala dalam menirukan tarian tangannya. Dan yang ketiga yaitu melakukan fisik dengan aturan. Yang kedua yaitu motorik halus, yaitu anak melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan. Yang keempat yaitu kesehatan dan perilaku keselamatan. Anak itu ketika bermain, anak menutup hidung dan mulut, misalkan ketika batuk atau bersin. Dan yang ketiga yaitu aspek kognitif, belajar dan pemecahan masalah. Itu anak dapat memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang fleksibel dan diterima oleh sosial. Cara mainkannya itu kalau batu itu mati di lubang sebelah, itu batu yang di sebelah diambil. Iya. Beda dengan Tapi ada 2 versi, kadang ada juga yang diambil, ada juga yang Kalau congklak yang di Jawa itu bagaimana mainnya? 4-4 kayaknya baru bisa. Ya, 4 ya. Iya. Ya. lama. Nanti Ada aspek bahasa, perkembangan bahasa yaitu memahami bahasa. Anak dapat mengerti beberapa perintah secara bersamaan. Yang kedua, mengulang kalimat yang lebih kompleks. Dan yang ketiga yaitu memahami peraturan dalam suatu permainan. Mengungkapkan bahasa, anak dapat menjawab pertanyaan yang lebih kompleks, berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata, serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca atau menulis dan berhitung. Aspek sosial emosional.
anak memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi. Dan kedua yaitu mengenal perasaan sendiri dan mengelolanya secara wajar atau mengendalikan diri secara wajar. Rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain, tahu akan haknya, mengatur diri sendiri, bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan diri sendiri. Yang terakhir yaitu aspek seni. Anak mampu menikmati berbagai alunan lagu atau suara. Yang pertama yaitu anak dapat memainkan alat musik atau instrumen atau benda bersama teman. Mana alat musik yang dimainkan dengan permainan itu? Maksudnya kadang anak ketika menunggu giliran itu sambil begini. Sambil nyanyi-nyanyi juga boleh. Iya, sambil bernyanyi. Yang terakhir yaitu tertarik dengan kegiatan seni, yaitu menggunakan berbagai macam alat tradisional maupun alat musik lain untuk menirukan suatu irama atau lagu tertentu. Itu saja, Bang. kesehatan dan perilaku keselamatan. Yang pertama, menutup hidung dan mulut, misal ketika batuk dan bersin. Nah, yang kedua, mengetahui situasi yang membahayakan diri. Kemudian, aspek kognitif. Yang pertama, belajar dan memecahkan masalah, yang dimana di sini tingkat pencapaiannya yaitu memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara fleksibel dan cerita sosial. Yang kedua, menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Juga menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan masalah atau ide gagasan di luar kebiasaan. Yang D, berpikir logis, yang dimana pencapaian yaitu satu, menunjukkan inisiatif dalam memilih tema permainan seperti ayo kita bermain pura-pura seperti burung. Dua, menyusun perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Yang C, berpikir simbolik, yang dimana tingkat pencapaiannya yaitu menyebutkan lambang 1 sampai 10. Nah, yang kemudian bahasa. Di sini A, memahami bahasa, di mana tingkat pencapaiannya yaitu pertama, mengerti beberapa perintah secara bersamaan. Yang kedua, mengulang kalimat yang lebih kompleks. Yang ketiga, memahami aturan dalam satu permainan. D, mengungkapkan bahasa, yang dimana tingkat pencapaiannya yaitu pertama, menjawab pertanyaan yang lebih kompleks. Dua, berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata seperti mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga, memiliki lebih banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide pada orang lain. C, keaksaraan, yang dimana tingkat pencapaian yang pertama yaitu meniru atau menuliskan dan mengucapkan huruf A sampai Z. Dua, membaca nama sendiri. Tiga, memahami arti kata dalam cerita. Nah, kelima, sosial emosional. Yang A, kesadaran diri, di mana tingkat pencapaiannya yang pertama yaitu memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi. Yang kedua, mengenal perasaan sendiri dan mengelolanya secara wajar, mengendalikan diri secara wajar. B,
rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain, yang dimana tingkat pencapaiannya yang pertama tahu akan haknya, yang kedua mengatur diri sendiri, yang ketiga bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan diri sendiri. C. Perilaku prosial, di mana tingkat pencapaian yang didapat oleh anak yang pertama bermain dengan teman sebaya, dua mengetahui perasaan temannya dan merespon secara wajar, tiga menghargai hak pendapat karya orang lain, yang keempat menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyelesaikan masalah atau menggunakan pikiran untuk menyelesaikan masalah, yang kelima bersikap kooperatif dengan teman, yang keenam menunjukkan sikap toleran, yang ketujuh mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada, senang, sedih, antusias, dan sebagainya, yang kedelapan mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. Nah, aspek yang keenam yaitu seni, di mana di sini anak mampu menikmati berbagai alunan lagu atau suara. Yang pertama, anak bersenandung atau bernyanyi sambil mengerjakan sesuatu. B. Tertarik dengan kegiatan seni, yang dimana di situ tingkat pencapaiannya yang pertama menggunakan imajinasi untuk mencerminkan perasaan dalam Kamu jelaskan. tingkat pencapaian aspeknya itu pertama nilai agama dan moral. Tingkat pencapaiannya itu mengenal agama yang dianut, seperti dapat memberi dan membalas salam. Terus kedua berperilaku jujur, penolong, sopan dan sportif, seperti jujur dalam bermain, menolong teman saat mengalami kesulitan. Aspek kedua fisik motorik, di sini fisik motoriknya seperti motorik kasar, yaitu melakukan permainan fisik dengan aturan. Aturannya itu seperti saat bermain anak mengambil tongkat dengan tepat yang benar, terus terampil menggunakan tangan dan kiri, seperti mengoper ke kaki teman tuh fisik motoriknya. Terus motorik halusnya itu langsung ke kognitifnya saja. Kognitifnya itu dilihat dari belajar dan pemecahan masalah. Di sini memecahkan masalah sederhana seperti memecahkan masalah dalam bermain lari estafet. Terus menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan masalah seperti ide, seperti dapat membuat seperti tadi tuh dapat lari bermain sambil memberikan tongkat. Bahasanya di sini aspek bahasanya itu memahami bahasa, mengerti beberapa perintah secara bersamaan, yaitu anak dapat bermain dengan tanya perintah guru, mendengarkan perintah guru, terus memahami aturan dalam permainan, seperti dapat memahami tata cara bermain dan cara aturan bermainnya, terus mengungkapkan bahasanya. Di sini menunjukkan aspek tingkat pencapaiannya itu menunjukkan pemahaman konsep-konsep dalam permainan, seperti dapat menunjukkan kepada guru dan anak-anaknya lainnya bahwa dia mengerti bermain lari estafet. Sosial emosionalnya di sini kesadaran diri, yaitu memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi atau anak menyesuaikan diri dari situasi apapun. Terus mengenal perasaan sendiri dan mengelolanya secara wajar, seperti mengendalikan dirinya, mengendalikan diri seperti perasaan dan emosinya. Terus rasa tanggung jawabnya di sini menaati aturan permainan lari estafet. Perilaku prososialnya itu bermain dengan tebas sebaya, mengetahui perasaan temannya, terus mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada, seperti senang, sedih. Terus seninya itu anak-anak melihat bentuk tongkatnya itu, dan cara seninya anak-anak dapat melihat simbol-simbolnya itu seperti bentuk tongkat dari lari estafet. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bermain karet berbentuk, bahan-bahannya itu karet. Di sini mereka akan memulai kata dengan U hati, jadi mereka berbentuk dulu U,
setelah U itu jadi L. Lepas kau satu L. Setelah L kembali ke U lagi. Setelah itu ke H, ke kata H, terus ke A, terus ke T, jadi ke I. I. Jadi itu metode permainan yang bisa dikembangkan. Jadi 6 aspek perkembangan anak, yaitu pertama nilai agama dan moral, mengenal agama yang dianut, dan memberi dan membalas salam sesuai agama yang dianut. Fisik motorik kasarnya yaitu melakukan permainan fisik dengan teratur. Kedua, saat bermain anak membentuk karet sesuai dengan arahan gurunya. Ketiga, terampil dan menggunakan tangan kanan dan tangan ke kiri. Jadi guru mengarahkan dari tangan ke kanan dan tangan ke kiri. Terus motorik halusnya melakukan eksplorasi bentuk atau contoh dari permainan tersebut. Tadi sudah dicontohkan dari kata U ke L, ke U lagi, ke ulu hati, dan menyebutkan contoh bentuk yang mau dibikin. Jadi guru menyebutkan contohnya, baru anak mempraktekkan. Kesehatan dan perilaku keselamatannya menutup hidung dan mulut ketika mereka batuk dan bersin. Kognitifnya itu belajar dan memecahkan masalah, menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Mungkin mereka bisa guru bisa menyuruh muridnya untuk mengekspor lagi kata atau abjad yang bisa diekspor lagi dengan kata-kata baru. Berpikir logisnya yaitu mengenal perbedaan berdasarkan ukuran dari kurang dan paling terkecil, yaitu dari kata L tadi mungkin agak lebar L-nya atau A-nya kurang sangat panjang, mungkin seperti itu. Berpikir simbolik, menyebutkan abjad yang diterapkan tadi, seperti ulu hati. Perkembangan bahasanya yaitu mengerti beberapa perintah secara bersamaan. Tanda perintah selanjutnya, anak dapat melakukan permainan dengan sendirinya secara benar dan tepat. Dalam mengungkapkan bahasa, yaitu berkomunikasi secara lisan, memiliki pembendaharaan kata, serta mengenal simbol-simbol atau persiapan membaca, menulis, dan berhitung. Keaksarannya itu menyebutkan abjad atau simbol-simbol huruf yang dikenal seperti ulu hati tadi. Sosial emosionalnya yaitu memperlihatkan kemampuan diri anak untuk menyesuaikan dengan situasi. Kedua, anak dapat memposisikan dirinya atau menyesuaikan diri dari situasi apapun. Misal jika situasi guru sedang menjelaskan permainan, maka anak akan memperhatikan dan mendengarkan penjelasan. Marilah kita berdoa. Setelah itu kita mulai permainannya.
Pasang lagi, pasang. Ini juga ada. Sosial emosional dapat mengendalikan emosi perasaannya pada saat bermain. Rasa tanggung jawab untuk diri sendiri, mentaati aturan permainan, perilaku sosial bermain dengan teman sebaya, seni menghayati permainan. Cari teman. Lagi. Ya, sweet sama yang duluan main. Ya, dia kamu jelaskan aspeknya. Di sini ada nilai moral dan agama mengenal. Lina masuk. Menyanyi kau yang menyanyi. Ada menang dan ada yang kalah. Kemudian ada kejujuran dan ketika ia bermain di situ perlu kejujuran secara moral. Fisik motorik. Motorik kasar melakukan gerak tubuh secara koordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan dan kelincahan, melakukan koordinasi gerak mata, kaki, tangan, kepala, meniru tarian atau senam, melakukan permainan fisik dan aturan, terampil menggunakan tangan kanan dan kiri melakukan kegiatan kebersihan. Motorik kasarnya di sini kita bisa lihat dia bisa melompat. Motorik halus meniru bentuk, melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan. Motorik halusnya dia bisa memutar karet. Kesehatan dan perilaku keselamatan, menutup hidung dan mulut ketika bersin dan batuk, membersihkan dan membereskan tempat bermain, mengenal kebiasaan buruk bagi kesehatan minum atau keras. Kognitifnya belajar dan pemecahan masalah. 1. Menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyelidik. 2. Memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara fleksibel dan diterima di sosial, menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Kognitifnya di sini kita bisa lihat di mana letak anak sebelum bermain lompat tali. Tentu dia memahami dulu bagaimana bermainnya, bagaimana aturannya, bagaimana cara mengaplikasikannya. Berpikir logis, menunjukkan inspiratif dalam memilih teman bermain seperti kita ayo bermain. Berpikir simbolis, menyebutkan lambang bilangan 1 sampai 10, menggunakan lambang bilangan dengan lambang menghitung. Bahasa, memahami bahasa, mengerti beberapa perintah secara bersamaan. 2. Memahami aturan dalam suatu permainan. Pengembangan bahasa. Motorik kasar, anak dituntut untuk aktif berlari, anak melompat bola. Motorik halusnya meniru bentuk, pemain penyerang harus berpikir agar mereka dapat menyusun kembali. Kesehatan dan perilaku keselamatan yang pertama berat badan sesuai tingkat usia. Membersihkan dan merangkap dapat bermain, mengetahui situasi yang membahayakan diri. Untuk kognitifnya belajar dan pemecahan masalah, menunjuk aktivitas yang bersifat eksplorasi.
menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam bentuk konteks yang baru. Untuk lebihnya, tunjuk inisiatif dalam memilih tema kegiatan. Terus bahasanya memahami bahasa. Mengerti beberapa perintah secara bersamaan. Kedua, memiliki lebih banyak untuk mengekspresikan ide pada orang lain. Sekarang, mengenal memahami masyarakat dan bentuk huruf, menyebutkan kelompok gambar yang memiliki memahami arti kata dalam cerita. Sosial emosional, memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi. Rasa tanggung jawab untuk diri sendiri orang lain, mentaati aturan kegiatan mengatur diri sendiri, bertanggung jawab atas perilaku untuk kebaikan diri sendiri. Perilaku prososial, bermain dengan teman sebaya, mengetahui perasaan temannya dan merespon secara wajar, berbagi dengan orang lain. Untuk seni, anak bernabung dengan sambil mengerjakan sesuatu. Tertarik dengan kegiatan seni, menyanyikan lagu di depan. Ketika anak bermain menang harus bersorak. Permainan saya yaitu adalah tentang meniup gelang karet atau bisa dilakukan dengan permainan saya ini dapat dilakukan dengan dua orang anak yang duduk saling berhadapan. Adapun aspek-aspek perkembangannya yaitu nilai moral agama dan moral, mengenalkan ajaran agama yang telah dianutnya, berperilaku jujur dan imbang menolong, dirinya sebagai ciptaan sistem motorik kasar yaitu anak terkurap dengan dada dan jari tangannya itu bisa ditempelkan di lantai, mengambil benda yang terjangkau. Motorik saya yaitu dengan benda yang ada di tangannya dan meraih benda yang ada di depannya. Kesehatan dan perilaku keselamatan yaitu menutup mulut atau memakai masker, membersihkan lingkungan. Aspek kognitifnya yaitu belajar dan pemecahan masalah, di mana anak bisa menyebutkan beberapa benda permainan yang telah dimainkannya, menggunakan alat permainan. Berpikir logis yaitu merangkai permainan sederhana, dapat membedakan penampilan yang rapi atau tidak, membedakan warna benda permainan yang telah dimainkannya. Berpikir sembrono yaitu anak bisa menyebutkan warna permainan yang dimainkan. Aspek bahasanya adalah memahami bahasa. Anak bisa memahami beberapa benda yang ada di hadapannya, memahami kata-kata sederhana. Cara bermainnya yaitu memegang wayang, kemudian saling membersihkan. Ya, jika seperti ini, maka memiliki yang menampakkan gambarnya ialah pemenangnya, dan kemudian lawan yang kalah akan memberikan wayangnya kepada temannya. Aspek perkembangannya yaitu nilai agama dan moral. Tingkat pencapaiannya: 1. Mengenal agama yang dianut. A. Dapat memberi dan membalas salam sesuai agama yang dianut. 2. Mengerjakan ibadah seperti berdoa sebelum belajar atau berdoa sebelum bermain dan sesudah bermain. 3. Berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif. Yang pertama, jujur bermain. Yang kedua, menolong teman saat mengalami kesulitan dalam bermain. Ketiga, saling menghormati sesama teman atau tidak saling mengganggu pada saat bermain.
Keempat, menghormati guru saat mendengarkan penjelasan tentang permainan wayang. Empat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Menjawab pertanyaan ketika ada temannya yang bertanya soal permainan wayang. Tiga, mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada. Misalnya senang, sedih, atau antusiasi. Atau misalnya lagi mengekspresikan wajahnya ketika senang ataupun sedih. Keempat, mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial, yaitu mengenal tata krama dan sopan santun dalam bermain. Misalnya duduk, anak-anak harus duduk manis agar terlihat sopan. 6. Seni. A. Tertarik dengan kegiatan seni. Tingkat pencapaiannya yaitu memainkan wayang bersama teman, menghayati permainan, menggambar dan mewarnai berbagai macam bentuk buah-buahan. Di sini saya memasukkan menggambar dan mewarnai berbagai macam bentuk buah-buahan dikarenakan untuk permainan asli wayang tidak ada namanya mewarnai gambar, tapi di sini guru dapat berkreasikan permainannya. Misalnya kita dapat memberikan sketsa gambar buah-buahan agar seni anak juga berkembang. Misalnya dia mewarnai sketsa gambar dari wayang tersebut. Manis. Baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan permainan. Di sini permainannya itu sangat sederhana, hanya berbahan dasar yaitu stick es krim, di mana permainan ini dimainkan oleh 2 orang dan mereka akan duduk saling berhadapan. Nah, pertama kali sebelum masuk ke permainan sticknya itu, saya akan membagikan beberapa stick ke masing-masing anak. Nah, kemudian saya akan memberikan pewarna yakni stabilo atau spidol agar mereka mewarnai atau melukis stick tersebut. Setelah mereka melukis atau menggambar di stick tersebut, mereka akan bermain tepuk stick tersebut, yakni dengan cara permainan ini sangat sederhana, yakni dengan cara menepuk sticknya. Kalau misalnya stick itu dia kena di stick temannya, maka dia sebagai pemenangnya, dan pemenangnya itu akan diberikan stick oleh lawan yang satunya. Nah, di sini aspek-aspek yang dikembangkan itu yang pertama nilai moral dan agama, di mana yang kita lihat tadi pada saat guru memberikan salam, anak-anak menjawab salam dari guru. Kemudian berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, dan sportif. Di sini anak-anak akan bermain dengan cara sportif dan juga jujur. Selanjutnya yang kedua adalah aspek fisik motorik. Di sini ada 3 lingkup perkembangan. Yang pertama ada motorik kasar, motorik halus, dan kesehatan juga perilaku keselamatan. Dari segi motorik kasarnya, tingkat pencapaian pada anak usia dini yang pertama adalah anak itu bermain tepuk stick dengan mengkoordinasikan mata dengan tangannya. Kemudian anak mengikuti arahan dan juga aturan dalam permainan. Yang ketiga, tingkat pencapaiannya adalah anak merapikan permainan yang telah digunakan, kemudian membersihkan tempat bermain setelah melakukan permainan. Aspek yang ketiga adalah aspek kognitif. Di sini ada 3 lini perkembangan. Yang pertama, belajar dan pemecahan masalah, di mana anak itu memecahkan masalah sederhana, yakni dengan bermain sesuai aturan, dan kemudian anak memenangkan permainan. Kemudian yang kedua adalah dalam menyelesaikan masalah. Anak ini bermain dengan taktik atau metode yang dia ketahui untuk memenangkan permainan. Kemudian yang ketiga, anak itu mampu mengenali benda yang digunakan pada saat bermain, yakni stiker. Kemudian anak mengetahui warna, bentuk, dan ukuran dari stiker tersebut. Kemudian anak berpikir simbol.
juga mengerti aturan bermain. Kemudian anak bermain sesuai dengan aturan. Selanjutnya adalah menggunakan bahasa. Anak berkomunikasi dengan guru dan juga temannya. Yang ketiga adalah keaksaraan. Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. 38 permainan tradisional ya. Yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah enak Mas cukup ya. Permainan saya itu berjudul permainan ulat yang terbuat dari pasir. Permainan ulat ini dimainkan dua orang pemain. Masing-masing pemain itu membuat ulat tersebut. Setelah selesai membuat itu, kedua anak tersebut melakukan sweet. Siapa yang menang berarti itu duluan ulatnya akan ditusukkan dengan lidi yang ada. Apabila tersangkut berarti dia dikatakan menang. Untuk aspek perkembangannya, yang pertama nilai agama dan moral. Tingkat pencapaiannya yaitu mengenal ciptaan Tuhan, yaitu ulat itu kan dari hewan ciptaan Tuhan. Fisik motorik yang pertama motorik kasar, melakukan permainan fisik dengan membuat permainan. Yang kedua, keterampilan menggunakan tangan kanan dan kiri. Motorik halus, meniru bentuk. Yang kedua, melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan. Aspek ketiga, kognitif. Yang pertama, belajar dan memecahkan masalah. Satu, menerapkan tingkat pencapaiannya. Yang satu, menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Dua, berpikir logis, menunjukkan inisiatif dalam memilih tema bermain seperti membuat ulat dari pasir. Berpikir simbolik di sini kan mereka menggunakan namanya lidi, berarti di situ mereka bisa mengetahui bahwa lidi tersebut bisa berbentuk angka 1. Yang keempat, aspek perkembangan bahasa. Aspek perkembangan bahasa, yang pertama memahami bahasa. Tingkat pencapaiannya yaitu mengerti beberapa kata perintah. Contohnya, kita menyuruhnya untuk membuat media atau permainan tersebut. Yang kedua, mengungkapkan bahasa. Di sini mengungkapkan bahasa, tingkat pencapaiannya yaitu berkomunikasi secara lisan, di mana setiap pemain itu pasti ada namanya komunikasi di antara mereka. Yang ketiga, keaksaraan. B, tertarik dengan kegiatan seni. Misalnya mereka mau membuat karya dengan berbagai seni, yaitu lidi, pasir, dan tali untuk membuat permainan ulat. Di sini saya mengambil media yaitu tanaman, tema tanaman, subtema pohon kelapa, subtema yaitu buah kelapa, dan medianya itu tempurung kelapa yang diambil untuk media permainannya. Adapun adapun langkah-langkah permainannya yaitu pertama, permainan terdiri dari 2 grup dan setiap grup terdiri dari beberapa anak yang telah ditentukan, yaitu 2 dan 2. Anak yang bagian terdepan bertugas menebak gambar yang diberikan oleh guru. Terima kasih nanti. Dan anak yang barisan kedua atau lawannya
yang berbalik arah dan anak yang bagian depan akan menebak yang ia dengar dari tim lawan. Dan selanjutnya akan begitu sampai anak yang di posisi terakhir mengatakan kepada guru apa yang telah ia dengar apabila yang diterima sosial. Kedua, menunjukkan inisiatif dalam memilih tema permainan seperti ayo kita berpura-pura bermain. Seperti ayo bermain pura-pura. Kedua, menyusun perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Ketiga, mempresentasikan berbagai macam benda, bentuk, gambar atau tulisan. Dalam bermain, pasti ada proses berpikir dalam memberikan pengalaman berinteraksi dengan lingkungannya. Anak akan terlatih menghadapi dan menciptakan situasi yang nyata melalui percobaan dan juga perencanaan. Pada saat anak membuat aturan bersama dengan temannya, maka pada saat itulah anak mengembangkan pikiran abstraknya. Keempat yaitu aspek bahasa. Pertama, memahami bahasa. Kedua, mengungkapkan bahasa. Ketiga, keaksaraan. Pertama yaitu mengerti beberapa perintah secara bersamaan. Misalnya perintah yang diberikan kepada guru untuk melakukan permainan tersebut. Memahami aturan dalam suatu permainan. Menjawab pertanyaan yang lebih kompleks, yaitu juga berkomunikasi secara lisan melalui telepon tradisional tersebut, memiliki perbendaharaan kata, serta mengenalkan simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis, dan berhitung. Keaksaraannya itu menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi huruf awal yang sama. Kelima yaitu sosial emosional, yaitu pertama kesadaran diri, rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain. Ketiga, perilaku prososial. 1. Mengenal perasaan diri sendiri, mengelola secara wajar. Misalnya anak kalah, maka dia dapat mengelola atau mengendalikan dirinya. Rasa tanggung jawabnya itu tahu akan haknya, misalnya kapan akan bermain, menaati aturan kelas, kegiatan atau aturan bermain, bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan diri sendiri. Perilaku prososial itu bermain dengan teman sebaya, berbagi dengan orang lain. Terakhir yaitu seni, yaitu anak mampu menikmati berbagai alunan lagu atau suara. Misalnya sebelum bermain anak terlebih dahulu menyanyi. Kedua, lihat kebunku. Lihat kebunku. Apa Anda sedang bermain denganku? Setelah melakukan bernyanyi atau sambil mengerjakan sesuatu, kedua yaitu tertarik dengan kegiatan seni, yaitu dapat diimplementasikan dalam kegiatan bermain telepon tradisional. Anak disuruh menghiasi media permainan tersebut dengan imajinasinya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey.
Yang pertama, kesadaran diri, memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi. Yang kedua, memperlihatkan kehati-hatian kepada orang yang pertama, berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata, serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua, memiliki lebih banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide pada orang lain. Yang ketiga, keaksaraan, mengenal simbol-simbol, mengenal suatu huruf awal dari nama benda-benda yang ada di sekitarnya. Baik, permainan saya di sini yaitu adalah permainan kawawa. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, minimal 4 sampai 5 orang. Aspek perkembangan yang dikembangkan dalam permainan ini yang pertama adalah aspek nilai moral dan agama, yaitu mengenal ajaran agama yang dianutnya. Kedua, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif. Yang kedua, aspek fisik motorik. Yang pertama ada motorik kasar, yaitu melakukan permainan fisik dengan aturan. Yang kedua, terampil menggunakan tangan kanan dan kiri. Selanjutnya, motorik halus, melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan. Yang ketiga, kesehatan dan perilaku keselamatan, membersihkan dan membereskan tempat bermain, mengetahui situasi yang membahayakan diri. Selanjutnya, aspek kognitif, belajar dan pemecahan masalah. Yang pertama, menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan masalah atau ide, gagasan di luar kebiasaan. Yang kedua, menunjukkan aktivitas yang bersifat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini kita akan bermain yaitu bola gotong. Adapun cara bermainnya, yang pertama yang paling depan akan mengambil bolanya yang di depan, terus langsung mundur ke belakang, langsung mengoper sampai di paling belakang. Terus yang paling belakang akan mengambil bola, langsung memutari batu yang paling belakang. Putari dulu batu paling belakang, langsung ke depan, ke kanan. Begini, putari ke kanan toh, putari dulu batu di depan. Tiga, nah dimulai. Iya, langsung ngoper. 1, 2, 3. Aspek perkembangan. Yang pertama itu aspek nilai moral dan agama. Tingkat pencapaiannya yaitu mengucapkan doa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, membiasakan perilaku baik. Yang kedua, membiasakan perilaku baik. Yang ketiga, mengucapkan salam dan balas salam. Aspek kedua yaitu fisik motorik. Lingkup perkembangannya motorik kasar. Yang pertama, melakukan gerakan tubuh searah, terkoordinasi. Kenapa begitu putarnya? Ya Allah. Lanjut. Melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih keseimbangan dan kelincahan pada saat lari. Yang kedua, melakukan gerakan lari. Yang kedua, lingkup perkembangannya motorik halus. Tingkat pencapaiannya mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang rumit. Lingkup perkembangan yang kedua, kesehatan dan perilaku keselamatan. Melakukan permainan fisik dengan aturan. Yang kedua, menutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk. Yang ketiga, membersihkan dan merapikan tempat bermain. Aspek perkembangan ketiga yaitu kognitif. Lingkup perkembangannya yaitu yang pertama, belajar dan memecahkan masalah. Tingkat pencapaiannya memahami posisi atau kedudukan dalam keluarga, ruang dan lingkup sosial. Misalnya mereka adalah sebagai peserta. Yang kedua, lingkup perkembangan yang kedua kognitif yaitu berpikir logis, yaitu mengenal gejala sebab akibat yang terkait dengan dirinya. Yang ketiga, lingkup perkembangan berpikir simbolik. Tingkat pencapaiannya itu menyebutkan lambang bilangan untuk menghitung. Aspek perkembangan yang keempat yaitu bahasa. Lingkup perkembangannya
Yang pertama, memahami bahasa. Tingkat pencapaiannya mengerti beberapa perintah secara bersamaan, memahami aturan dalam suatu permainan. Yang kedua, lingkup perkembangan, mengungkapkan bahasa. Tingkat pencapaiannya itu yang pertama, bertanya dengan kalimat yang benar, yang kedua, berkomunikasi secara lisan. Lingkup perkembangan yang ketiga yaitu keaksaraan. Yang tingkat pencapaiannya itu mengenal suara-suara benda yang ada di sekitarnya. Aspek perkembangan yang kelima yaitu sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan diri situasi. Yang kedua, memahami peraturan dan disiplin. Yang ketiga, memiliki sikap gigih atau tidak mudah menyerah. Yang kedua, rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain. Yang pertama, menghargai keunggulan orang lain, tahu akan haknya, bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan diri sendiri. Yang ketiga, perilaku prososial. Tingkat pencapaiannya menunjukkan antusiasme dalam melakukan permainan kompetitif secara positif. Yang kedua, menaati aturan yang berlaku dalam suatu permainan. Yang ketiga, bermain dengan teman sebaya. Yang keempat, berbagi dengan orang lain. Aspek perkembangan yang terakhir yaitu seni. Lingkup perkembangannya ada dua, yaitu yang pertama, anak mampu menikmati berbagai alunan lagu atau suara. Tingkat pencapaiannya yang pertama yaitu senang mendengar berbagai musik atau suara. Lingkup perkembangan yang kedua yaitu tertarik dengan kegiatan seni. Adapun tingkat pencapaiannya yaitu memilih jenis kegiatan atau permainan yang ia sukai. Mungkin cukup sekian yang itu saya bisa jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permainan ini adalah permainan gobak sodor, yang dimana permainan ini di daerah saya bernama gobak. Yang seperti kita lihat sekarang, anak-anak sedang hopimpa untuk menentukan siapa yang menjadi tim penyerang dan siapa untuk tim penjaga. Baik, aspek-aspek perkembangan yang ada dalam permainan gobak. Pertama, aspek nilai dan moral, yaitu mengerjakan ibadah, berdoa sebelum melakukan permainan. Kedua, berperilaku jujur, menolong, sopan, hormat, dan sportif. Yang ketiga, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Aspek kedua yaitu aspek fisik motorik, yang dimana aspek ini terbagi menjadi 3 lingkup, yaitu motorik kasar, yang dimana melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan. 2. Melakukan koordinasi gerakan mata, kaki, tangan, kepala, dan menirukan tarian atau senam. 3. Melakukan permainan fisik dengan aturan. 4. Terampil menggunakan tangan kanan dan kiri. Kedua yaitu aspek lingkup perkembangan motorik halus. 1. Menggambar sesuai gagasan. Kemudian kesehatan dan perilaku keselamatan. Membersihkan dan membereskan tempat bermain. Aspek perkembangan kognitif. Terdapat 3 lingkup perkembangan, yaitu 1. Belajar dan pemecahan masalah, yang dimana menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyelidiki. Kedua, memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara fleksibel dan diterima sosial. 3. Menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. 4. Menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan masalah, ide gagasan di luar kebiasaan. 2. Berpikir logis, yaitu menyusun perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. C. Berpikir simbolis, yaitu menyebutkan lambang bilangan 1-10. 2. Mempersiapkan berbagai macam benda dalam bentuk gambar atau tulisan. Dalam aspek bahasa, kecelakaan, yaitu 1. Memahami bahasa, yang dimana 1.
mengerti beberapa perintah secara bersamaan. 2. Memahami aturan dalam suatu permainan. B. Mengungkapkan bahasa. 1. Berkomunikasi secara lisan, memiliki pembendaharaan kata, serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis, dan menghitung. Yang kedua, memperhatikan kemampuan diri untuk menyelesaikan masalah dalam situasi. Yang kelima, sosial emosional yang melingkupi 2. Kesadaran diri. Yang kelima, sosial emosional yang terdiri dari 3 ruang lingkup. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu meliputi memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi. 2. Mengenal perasaan sendiri dan pengelolaan secara wajar atau mengendalikan diri secara wajar. 2. Rasa tanggung jawab diri sendiri dan orang lain yang meliputi menaati aturan kelas, kegiatan atau aturan. 2. Mengatur diri sendiri. 3. Bertanggung jawab atas perilakunya, kebaikan diri sendiri. C. Perilaku prososial yang dimana meliputi permainan dengan teman sebaya. 2. Mengetahui perasaan temannya dan meresponnya secara wajar. 3. Menunjukkan sikap toleran. 4. Mengekspresikan emosi sesuai kondisi yang ada, senang, sedih, antusias, dan lain-lain. Dalam aspek seni atau yang terakhir, meliputi anak mampu menikmati berbagai alunan lagu atau suara, yaitu anak bersenandung atau bernyanyi sambil bermain untuk mengecoh lawan. Kedua, tertarik dengan kegiatan seni, yaitu menggambar berbagai macam bentuk untuk yang mampu menggambar berbagai macam bentuk yang beragam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairati Rahma. Pada kesempatan ini saya akan memperagakan hasil permainan tradisional, yaitu segitiga kelereng. Nah, di mana peran permainannya itu anak pertama kali mencoba untuk melihat siapa yang pertama kali membawa kelereng. Nah, yang dekat dengan garis, maka dia yang menilai permainan tersebut. Adapun aspek-aspek yang dikembangkan, yaitu yang pertama ada nilai agama dan moral. Nah, di mana tingkat pencapaiannya itu mengetahui agama yang dianut, kemudian mengucapkan doa sebelum atau sesudah melakukan kegiatan, kemudian mengucapkan salam dan membalas salam. Kemudian yang keempat, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ada fisik motorik, di mana yang pertama itu ada motorik kasar, di mana yang pertama itu melempar sesuatu secara terarah, contohnya yaitu anak dapat melempar kelereng secara terarah. Kemudian yang kedua yaitu melakukan gerakan yang konsentrasi, contoh anak dapat merespon gerakan secara sadar. Yaitu melakukan Kita lihat dari Jaya Sasabila, dia mencoba pendidikan kelerengnya. Masih dalam mati nih. dapat memikul kelereng menggunakan tangan kiri dan tangan kanan. Kemudian motorik halusnya itu mengkoordinasikan antara mata dan tangan untuk melakukan gerakan. Contohnya anak dapat menggunakan mata untuk melihat target dan menggunakan tangan untuk menyentuh kelereng agar tidak terlepas target. Kemudian yang kedua yaitu mengontrol gerakan dengan menggunakan otot halus. Contohnya itu anak dapat membuat garis atau menggambar segitiga apabila segitiganya sudah terhapus. Kemudian yaitu yang ketiga itu keselamatan dan perilaku keselamatan, yaitu menutup hidung dan mulut, misal ketika batuk dan bersin. Kemudian yang kedua membersihkan dan membereskan tempat bermain. Contohnya itu anak menyimpan kembali permainan yang telah digunakan untuk bermain. Kemudian ada kognitif. Aspeknya itu yang pertama ada belajar dan pemecahan masalah. Yang pertama itu mengetahui konsep banyak dan sedikit. Contohnya nanti anak menghitung berapa buah kelereng yang mereka dapatkan. Kemudian yang kedua mengkreasikan sesuatu sesuai dengan idenya sendiri terkait dengan berbagai pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga itu mengenali pola kegiatan dan menyadari pentingnya waktu. Contohnya anak mengetahui cara dan peraturan bermain serta menghargai waktu yang telah ditentukan. Kemudian berpikir logis, di mana di sini terdiri atas mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk, warna atau ukuran. Contoh, anak mampu mengklasifikasikan warna kelereng. Kemudian
Yang kedua yaitu menyusun perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga itu berpikir simbolik, di mana anak mampu membilang banyak benda 1 sampai 10. Contohnya anak mampu menghitung berapa jumlah kelereng yang mereka dapatkan. Kemudian pada aspek bahasa, lingkup perkembangannya yaitu yang pertama memahami bahasa, di mana tingkat pencapaiannya itu yang pertama menyimak perkataan orang lain, contoh mendengarkan orang lain saat berbicara. Kemudian yang kedua mengerti 2 perintah yang diberikan secara bersamaan. Kemudian yang ketiga mengenal pembendaharaan kata mengenai kata sifat, baik hati, berani, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu memahami aturan dalam suatu permainan. Contoh anak mampu menerapkan peraturan tersebut dalam permainan. Kemudian yang kedua, lingkup perkembangan yang kedua yaitu mengungkapkan bahasa. Tingkat pencapaiannya itu yang pertama bertanya dengan kalimat yang benar, dan yang kedua memperkaya pembendaharaan kata. Kemudian lingkup perkembangan yang ketiga yaitu keaksaraan, di mana tingkat pencapaiannya ini anak mampu mengenal simbol-simbol seperti gambar yang ada pada kelereng tersebut. Kemudian sosial emosional, yang pertama itu ada kesadaran diri, di mana lingkup perkembangannya ini yang pertama mengendalikan perasaan, yang kedua menunjukkan rasa percaya diri, yang ketiga memahami peraturan dan disiplin, yang keempat memperhatikan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi. Kemudian aspek yang kedua itu rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain. Lingkup perkembangannya yaitu menjaga diri sendiri dari dan lingkungannya. Kemudian yang kedua menghargai keunggulan orang lain. Yang ketiga mau berbagi, menolong, dan membantu teman. Yang keempat tahu akan haknya. Yang kelima menaati aturan dalam permainan. Yang keenam bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan diri sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu perilaku propososial, di mana yang pertama itu menunjukkan antusiasme dalam melakukan permainan kompetitif secara positif. Contoh cara memainkan permainan kapal atau biasa disebut dengan baka-baka, yaitu dengan kapal ditaruh di air, dipegang sambil dijalankan hingga menuju finish, di mana permainan ini dimainkan oleh satu orang atau dua orang pemain, dan bisa juga lebih. Aspek-aspek perkembangan dan permainan saya itu pertama, aspek nilai moral dan agama. Tingkat pencapaiannya yaitu pertama mengenal agama yang dianut. Kedua, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, dan sebagai berikut. Ketiga, menghormati dalam kurung toleransi agama orang lain. Kemudian kedua, fisik motorik. Pertama, motorik kasar. Tingkat pencapaiannya melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan. Kedua, melakukan koordinasi gerakan mata, kaki, tangan, kepala dalam menirukan tarian atau senam. Ketiga, melakukan permainan fisik dengan aturan. Keempat, terampil menggunakan tangan kanan dan kiri. Kemudian motorik halus. Pertama, melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan. C. Kesehatan dan perilaku keselamatan. Pertama, menutup hidung dan mulut, misalnya ketika batuk dan bersin. Kedua, membersihkan dan membereskan tempat bermain. Ketiga, mengetahui situasi yang membahayakan diri. Keempat, memahami tata cara menyeberang. Ketiga, kognitif. A. Belajar dan pemecahan masalah. Pertama, memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang fleksibel dan diterima sosial. Kedua, menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Ketiga, menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan masalah dalam kurung ide gagasan di luar kebiasaan.
kompleks. Kedua, berkomunikasi secara lisan. Memiliki perbedaan untuk persiapan membaca, menulis, dan berhitung. Ketiga, memiliki lebih banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide pada orang lain. C. Keaksaraan. Pertama, menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal. Kedua, membaca nama sendiri. Ketiga, memahami arti kata dalam cerita. Kelima, aspek kelima sosial emosional. A. Kesadaran diri. Pertama, memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi. Kedua, mengenal perasaan sendiri dan mengelola secara wajar. Mengendalikan diri secara wajar. D. Rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain. Pertama, tahu akan haknya. Kedua, mentaati aturan dalam kelas, kegiatan atau aturan. Ketiga, mengatur diri sendiri. Keempat, bertanggung jawab atas pemikirannya, atas perilakunya untuk kebaikan diri sendiri. C. Perilaku profesional.